Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aufalia Rama Febriana akan menjelaskan mata kuliah statistik bab ukuran pemusatan. Seperti yang kita ketahui, ukuran pemusatan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada rata-rata hitung, rata-rata harmonik, rata-rata ukur, rata-rata ditimbang, dan modus. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata hitung. Yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata hitung atau mean yang data tunggal. Rumusnya yaitu ada sigma xi per n. Langsung saja ke contohnya. Ini ada contoh hasil ujian matematika kelas 6 SD dan ini ada sekumpulan nilai-nilainya. Lalu kita tentukan rata-ratanya. Yang pertama kita tulis dulu rumusnya seperti ini. Lalu kita urutkan nilainya dari yang terkecil sampai ke terbesar. Lalu kita tulis sigma xi per n nya ini adalah jumlah frekuensi dari nilainya. Ini kita hitung dulu, nilainya ada 10 jumlahnya frekuensinya, kita tulis 10. Lalu kita jumlah ininya, hasilnya 60 per 10 sama dengan 6. Oke, yang kedua kita bahas rata-rata hitung atau mean yang data berkelompok. Rumusnya ada sigma fi kali xi per sigma fi. Langsung saja, yang langkah yang pertama kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari nilai interval, yaitu ada nilai 31 sampai 35, nilai tengahnya 33, 36 sampai 40, nilai tengahnya 38, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita cari fi kali xi. Didapat dari frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 4 dikali 33 hasilnya 132, dan seterusnya. Lalu langkah yang ketiga kita jumlah frekuensi, hasilnya ada 80. Kita jumlah juga fi kali xi, hasilnya 3820. Lalu kita tulis rumusnya, langsung kita masukkan nilainya. Fi kali xi nilainya 3820 dibagi fi sama dengan 80. Kita bagi, hasilnya ada 47,75. Oke, subbab yang kedua ada rata-rata harmonik. Yang pertama ada data tunggal. Rumusnya yaitu x sama dengan n per sigma 1 per xi. Langsung saja kita ke datanya, lalu kita tulis rumusnya. Setelah itu langsung kita masukkan angkanya. N di sini didapat dari jumlah datanya. Di sini ada 4, kita tulis 4 per 1 per xi. Kita tulis 1 per 3 ditambah 1 per 2, dan seterusnya. Setelah itu kita samakan dulu penyebutnya. Saya mengambil penyebut 12 karena 12 bisa dibagi dengan data-data tersebut. Kita tulis 4 per, kita tulis penyebutnya 12. Lalu angka 4 di sini didapat dari 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4, kita tulis di sini, dan begitu seterusnya. Lalu kita tulis dulu 4 di sini. Ini 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4, itu kita jumlahkan dulu, hasilnya 17. Jadi 4 per 17 dibagi 12. Oke, karena ini pembagian, kita balik angkanya. Jadi 4 dikali 12 per 17 sama dengan 48 per 17. Lalu kita lebih sederhanakan lagi, hasilnya 2. 14 per 17 sama dengan 2,823. Yang kedua ada rata-rata harmonik data berkelompok. Rumusnya yaitu x sama dengan sigma fi per sigma fi per xi. Oke, langsung saja kita ke datanya. Angka yang pertama kita cari dulu xi. Xi yaitu nilai tengah dari interval. Nilai tengah antara 31 sampai 35 yaitu 33. Nilai tengah 36 sampai 40 yaitu 38, dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita cari fi per xi. Caranya 4 per 33 hasilnya 0,12, dan begitu seterusnya. Setelah itu fi per xi ini kita jumlah, hasilnya 1,71. Selanjutnya kita tulis rumusnya ini, lalu kita masukkan angkanya.
sigma FI didapat dari jumlah dari FI ini. Jumlahnya ada 80 per jumlah dari FI per XI ada 1,71 kita tulis. Lalu kita bagi hasilnya yaitu 46,78. Selanjutnya subbab yang ketiga ada rata-rata ukur. Yang pertama data tunggal. Rumusnya yaitu X sama dengan Pi kali XI akar N. Kita langsung saja ke contoh soal. Ini ada data-datanya. Lalu hitung rata-rata ukurnya. Langsung saja kita tulis rumusnya. Lalu kita masukkan angkanya. N di sini adalah jumlah datanya. Ini datanya ada 5. Kita tulis N-nya sama dengan 5. Lalu kita masukkan datanya ke sini. Setelah itu kita kalikan semuanya, ketemu ini. Lalu kita cari akar 5 dari nilai ini, dan ketemu 38,88. Oke, yang selanjutnya rata-rata ukur data berkelompok. Rumusnya yaitu sigma FI log XI per sigma FI. Langsung saja ke contohnya. Ini ada data-datanya. Lalu kita harus cari XI dulu. XI yaitu nilai tengah dari interval. Nilai tengah antara 1 sampai 5 adalah 3. Nilai tengah 6 sampai 10 adalah 8 dan seterusnya. Lalu FI ini frekuensi sama dengan frekuensi yang ini. Lalu log XI. Log XI berasal dari ini. Log 3 hasilnya 0,48. Log 8 hasilnya 0,90. Lalu FI log XI yaitu 8 log 3 hasilnya 3,84, 6 log 8 hasilnya 5,4 dan seterusnya. Lalu setelah itu frekuensi ini kita jumlahkan hasilnya 24 dan FI log XI juga kita jumlahkan hasilnya 21,29. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Ini sigma FI log XI hasilnya 21,9 kita tulis per sigma FI hasilnya 24. Lalu kita bagi, hasilnya adalah 0,89. Oke, subbab yang keempat yaitu rata-rata ditimbang. Yang pertama ada data tunggal. Rumusnya yaitu sigma BI kali XI per sigma BI. Langsung saja kita ke contohnya. Ini ada dua data. Yang data A yaitu data nilai sebelum ujian, dan yang B data nilai sesudah ujian. Lalu kita tulis rumusnya. Untuk BI ini adalah data nilai sebelum ujian, dan yang XI data nilai sesudah ujian. Langsung saja BI kali XI yaitu yang pertama 35 dikali 65 ditambah 25 dikali 70 dan seterusnya. Lalu kita bagi dengan sigma BI yaitu ada 35 ditambah 25 ditambah 20 dan ditambah 20. Lalu ini kita kalikan dulu. 35 dikali 65 hasilnya 2275. Lalu 25 dikali 70 hasilnya 1750 dan seterusnya. Lalu kita bagi dengan 100. 100 ini jumlah dari BI ini. Lalu kita jumlahkan semuanya, ketemu 7425 dibagi 100 hasilnya 74,25. Selanjutnya yaitu data berkelompok dari rata-rata ditimbang. Rumusnya yaitu X sama dengan sigma BI kali XI kali FI per sigma BI kali FI. Langsung saja ke contohnya. Ini ada datanya. Maka yang pertama kita cari dulu XI atau nilai tengah. Nilai tengah dari 41 sampai 45 yaitu 43. Nilai tengah 46 sampai 50 yaitu 48 dan seterusnya. Lalu kita cari FI kali XI yaitu dari 7 dikali 43 hasilnya 301, 9 dikali 48 hasilnya 432 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan dulu XI kali FI, ketemu hasilnya 2125 dan yang FI sama dengan 40.
kita masukkan rumusnya, yaitu sigma BI kali X dikali FI per sigma BI kali FI. Kita masukkan yang pertama yaitu 2125 dibagi 40, ketemu hasilnya 53,125. Sebab yang terakhir yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Yang pertama ada data tunggal, contohnya seperti ini. Lalu langsung saja kita jawab. Maka yang pertama kita cari dulu nilai yang terkecil, kita urutkan yang terkecil sampai ke terbesar. Kita tulis, 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, 5-nya ada 4, 6-nya ada 5, 7-nya ada 4. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa modus dari data ini yaitu adalah 6. Selanjutnya ada modus data berkelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan BB ditambah A per A tambah B kali I. Yang pertama BB yaitu adalah batas bawah. Batas bawah dari nilai yang paling besar 35. Nilainya yaitu 64 sampai 69. Karena batas bawah maka 65 dikurangi 0,5 hasilnya 64,5. Ini adalah BB atau batas bawah. Selanjutnya A yaitu 35 dikurangi 15 ketemu 20, berarti A sama dengan 20. Setelah itu B yaitu 35 dikurangi 25 ketemu 10. Selanjutnya I adalah selisih dari nilai, selisih 50 sampai 54 yaitu 5. Langsung saja ke rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya. Setelah itu kita masukkan BB sama dengan 64,5 ditambah 20 per 20 tambah 10 kali 5. Lalu kita tulis lagi. Lalu kita jumlahkan 20 per 30 dikali 5. Setelah itu 64,5 kita tulis lagi ditambah 20 per 6. 6 di sini didapat dari disederhanakan 30 bagi 5 hasilnya 6. Selanjutnya kita tulis 64,5 ditambah 3,33 ketemu hasil 67,83. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.